Bek timnas Indonesia Messi Girls akhirnya kembali merumput usai diturunkan sebagai pemain pengganti di laga Go Ahead Eagles vs FC20 di lanjutan Eredivisie 2024-2025. Di laga tersebut, bek berusia 23 tahun itu masuk pada menit ke-70 dan gagal membawa FC20 menang atas Go Ahead Eagles usai bermain imbang 2-2. Tampil selama 20 menit di waktu normal, Messi Girls mendapat rating 6,4 dari SofaScore usai membuat 3 sapuan dan melepaskan 9 operan sukses. Di pekan ke-21 Eredivisie 2024-2025, Tom Hayat tampil sebagai starter dan tampil selama 62 menit saat Almere City menjamu RKC Waalwijk. Di laga ini, gelandang berusia 29 tahun itu gagal membawa Almere City meraih kemenangan usai dibekuk dengan skor 1-4 oleh RKC Waalwijk. Selama 62 menit tampil, Tom Hayat tercatat membuat 2 tembakan, 1 umpan kunci, 2 sapuan, 2 tackle, dan melepaskan 12 operan sukses dari 14 percobaan sehingga mendapatkan rating 6,9. Pada laga lainnya, Asnawi Mangku Alam turut membantu Port FC mengalahkan pemuncak klasemen sementara Buriram United. Port FC menumbangkan Buriram United dengan skor tipis 1-0 berkat gol Cainawat Wongchai di menit ke-25. Asnawi Mangku Alam bermain penuh pada pertandingan malam ini dan membantu timnya menang. Asnawi mendapatkan rating sebesar 7,2 pada pertandingan kali ini. Kemenangan hari ini sangat penting mengingat lawan yang dihadapi merupakan pemuncak klasemen sementara. Dengan hasil ini, Port FC memangkas jarak dengan Buriram United yang ada di peringkat kedua. Pratama Arhan turut bermain pada pertandingan Bangkok United versus Nakhon Ratchasima. Pratama Arhan bermain sejak menit pertama hingga pertengahan babak kedua. Ia ditarik keluar pada menit ke-63 dan digantikan oleh Pirapatna Jaya. Melansir Flashscore, Pratama Arhan mendapatkan rating sebesar 7,4 dan jadi yang tertinggi ketiga di skuad Bangkok United. Ini jadi kali kedua secara beruntun Arhan masuk ke daftar 11 pertama Bangkok United di laga Thailand musim ini. Total Arhan sudah mendapatkan kesempatan bermain dalam 5 pertandingan bersama Bangkok United. Laga Bundesliga antara Leverkusen versus Hoffenheim berlangsung di Bay Arena pada Minggu. Tim tuan rumah memulai permainan dengan sip usai Victor Boniface membuka skor pada menit ke-15 pertama. Keunggulan Leverkusen bertambah hanya 4 menit berselang via Jeremy Frimpong. Keunggulan Leverkusen 2-0 bertahan sampai jeda. Leverkusen menciptakan gol ketiganya hanya 5 menit babak kedua. Bola rebound disambar Patrick Schick untuk mengubah skor berubah menjadi 3-0. Hoffenheim langsung memaksimalkan situasi ini untuk mencetak gol balasan. Gif Orban menipiskan keunggulan 1-3 hanya semenit kemudian. Berkat 3 tambahan poin ini, Bayer Leverkusen tetap di peringkat kedua dengan perolehan 45 poin, tertinggal 6 poin dari Bayer. Tottenham Hotspur melawat ke markas Brentford pada pertandingan yang digelar di GT Community Stadium. Tottenham bermain agresif sejak menit awal dan mereka membuka skor pada menit ke-29 lewat gol bunuh diri Vitaly Janelt. Tottenham akhirnya menggandakan keunggulan pada menit ke-87 lewat PP Matarsar. Ia dengan dingin menempatkan bola melewati sela kaki Vladimir Maassen. Tottenham kini berada di peringkat ke-14 klasemen Liga Inggris dengan 27 poin dari 24 laga. Brentford tertahan di posisi ke-12 dengan 31 poin dari 24 laga. AS Roma versus Napoli berlangsung di Olimpico. Duel berlangsung ketat di 15 menit awal. Napoli berhasil memimpin 1-0 lebih dulu di menit ke-29. Leonardo Spinazzola mencetak gol setelah menyambar umpan lambung. Roma lebih banyak membuat percobaan di babak kedua. Roma berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 di injury time. Gol tersebut dicetak oleh Angelino. Dengan hasil ini, Napoli masih kokoh di puncak klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 54 poin, sedangkan Roma tertahan di posisi ke-9 dengan 31 poin. Usai melalui 3 laga beruntun tanpa kemenangan, Juventus kembali menang pada laga lanjutan Serie A Minggu malam waktu Indonesia Barat. Bianconeri menang telak 4-1 saat menjamu Empoli. Sempat tertinggal dari gol Mattia De Sciglio pada menit ke-4, Juventus bangkit dan menang berkat 2 gol Randal Colomwani di menit 61 dan 64, Dusan Vlahovic di menit 90, dan Francesco Conceição pada menit ke-90+2. Berkat hasil ini, Juventus kini ada di peringkat 4 klasemen dengan 40 poin. Sementara itu, Randal Colomwani membuat start yang mulus dengan Juventus dari 2 laga pertamanya di Serie A. Dari 2 laga tersebut, penyerang asal Prancis itu sudah mencetak 3 gol. Menurut Opta, kini ia menyamai catatan pendahulunya di Juventus, Carlos Tevez. Raksasa Katalan Barcelona hanya bisa menang tipis atas Deportivo Alaves di laga pekan ke-22 La Liga. Bermain di Estadio Olympic Luis Companys Minggu malam waktu Indonesia Barat, Blaugrana menang dengan skor 1-0. Pertandingan ini tidak mudah bagi Barcelona. Meski mendominasi penguasaan bola, sang lawan bermain dengan sangat defensif. Alhasil, tak banyak peluang tercipta di laga ini. Satu-satunya gol kemenangan Barcelona dihasilkan oleh Robert Lewandowski pada menit ke-61. Hasil ini membuat Barcelona mengemas 45 poin dan kini ada di posisi ketiga klasemen sementara Liga Spanyol. Manchester United dipecundangi oleh Crystal Palace di laga pekan ke-24 Premier League. Bermain di kandang sendiri Old Trafford Minggu malam waktu Indonesia Barat, Setan Merah tumbang dengan skor 0-2.
Pertandingan ini berlangsung alot meski terbuka. Kedua tim sama-sama kesulitan menciptakan peluang bagus untuk mencetak gol. Pada akhirnya, ada 2 gol saja yang tercipta di laga ini. Gol tersebut semuanya dihasilkan oleh Gianfilippo Mateta di menit ke-64 dan 89. Hasil ini membuat Manchester United turun ke peringkat 13 klasemen sementara dengan raihan 29 poin dari 24 laga. Arsenal membantai Manchester City 5-1 pada pertandingan lanjutan Liga Inggris Minggu malam waktu Indonesia Barat. Bermain di Emirates Stadium, Arsenal langsung mencetak gol pada menit kedua lewat sepakan Martin Odegaard usai memanfaatkan blunder Manuel Akanji. Di menit ke-6, Arsenal kembali membobol gawang Manchester City, namun gol itu dianulir karena offside. Tim tamu akhirnya bisa menyamakan skor di menit 55 melalui gol Erling Haaland. Namun 1 menit kemudian, tepatnya di menit 56, Arsenal kembali unggul 2-1 lewat tembakan Thomas Partey. The Gunners berhasil memperlebar keunggulan lewat tendangan melengkung Lewis Kelly di menit 63. Pada menit 76, tendangan akurat Kai Havertz dari sisi kiri gawang Manchester City membawa Arsenal unggul 4-1. Pada akhirnya, Arsenal memastikan kemenangan dengan skor 5-1 lewat gol Ethan Nwaneri pada menit 90+3. Berkat hasil ini, Arsenal kini mengoleksi 50 poin dan menempati posisi 2 klasemen. Sementara Manchester City ada di urutan keempat dengan 41 poin. Inter Milan bermain imbang melawan rival sekotanya AC Milan pada pekan ke-22 Serie A. Bermain di San Siro Senin dini hari waktu Indonesia Barat, laga dramatis ini berakhir dengan skor imbang 1-1. Sejatinya, Inter lebih menguasai jalannya pertandingan dan lebih banyak menciptakan peluang. Bahkan Nerazzurri sempat mencetak 2 gol lebih dulu, namun semuanya dianulir oleh wasit. Sementara itu, Milan yang tak banyak mengancam justru berhasil mencetak gol jelang akhir babak pertama lewat Tiani Reinders. Lautaro Martinez mencetak gol pada menit 65, namun lagi-lagi gol itu dianulir karena bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Upaya Inter akhirnya berbuah manis pada menit 90+3. Steven De Vrij mencetak gol usai memanfaatkan kemelut di depan gawang Rossoneri. Dengan hasil ini, Inter berada di posisi 2 klasemen dengan 51 poin. Sementara Milan ada di urutan ke-8 dengan 35 poin.